Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayatullah, NIM 1872. Di sini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester yang sudah saya kerjakan. Untuk pertanyaannya, yakni diketahui sinyal Xn sama dengan 6,35 cos Pn per 10 akan dikuantisasi. Nah, pertanyaannya, berapa bit per sampel yang dilakukan jika A dengan step kuantisasi sebesar 0,1 dan yang kedua, yang B, yaitu step kuantisasinya sebesar 0,02. Nah, dari sini kemudian kita akan mendesain sebuah program MATLAB untuk melakukan plotting proses konversi persamaan yang terdapat dalam soal 1 dalam bentuk grafik. Kemudian, plot juga grafik hasil implementasi metode kuantisasi sinyal. Yang ketiga, semua sinyal akan diplot dengan besar sampel sebanyak 512. Kemudian yang terakhir, buatlah laporan dari eksekusi dari program. Laporan ditulis tangan. Baik, langsung saja. Untuk pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai program aplikasi MATLAB saya. Di sini kita akan memulai dengan ini awalan CLC clear, yaitu untuk membersihkan command window dan workspace ini. Kemudian kita input, di sini kita akan menginputkan step kuantisasinya. Perlu diingat lagi tadi step kuantisasinya yakni 0,1 dan 0,02. Jadi nanti kita akan membuat dua percobaan. Kemudian diketahui kita di sini akan mendefinisikan dulu fs-nya saya tentukan 10, kemudian T yakni step dari step tadi per fs, kemudian amplitudenya sebesar 6,35. Kemudian untuk persamaannya A cos yakni 6,35 cos pi kali T per 10. Nah, untuk rumusnya, rumus mencari L. L yaitu 2A per step plus 1. Kemudian BPS. Di sini BPS saya menggunakan fungsi length. Length itu untuk menghitung panjang dari data. Jadi, hasil dari L tadi itu saya akan mengubahnya dari desimal ke bentuk biner. Kemudian dari sini kita akan menghitung panjang data. Jadi saya contohkan seperti ini. Misal ini 0,1. Sebentar, laptop saya agak lemot. Nah, dari sini kan untuk L ini 128, 128. Nah, kemudian kita mendapatkan BPS ini sebesar 7. Nah, caranya yakni 128 tadi kita konversikan ke bentuk biner, yakni dec to bin 128. Nah, dari sini 128 ini kita hitung panjang datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Akan tetapi ketika kita menggunakan fungsi length tadi untuk menghitung panjang datanya L. Di sini kita dapatkan sebentar. Length. Oh iya, length dec to bin. Nah, di sini baru kita masukkan L-nya. Maaf, tadi saya lupa untuk menambahkan fungsi dec to bin. Nah, dari sini kan mendapatkan 7. Jadi, BPS tadi menggunakan perintah atau fungsi length tadi untuk menghitung panjang data biner dari L. L-nya tadi diketahui sama dengan 128. Kemudian bitrate BPS kali fs. Fs-nya tadi 10. Kemudian untuk kita memasukkan rumus trunkasi terlebih dahulu. Nah, di sini
Trunkasi itu saya menggunakan fungsi fix. Jadi fix ini digunakan untuk perpotongan. Nah, apa yang kita potong yakni xn kali 10/10. Nah, ini fungsi 10/10 ini untuk menghasilkan dua angka di belakang koma. Sama juga untuk pembulatan, tapi di sini menggunakan fungsi round untuk pembulatan. Kemudian error trunkasi kita pakai fungsi absolut karena kita tidak mengambil angka terlalu banyak di belakang koma. Nah, di sini trunkasi kita kurangi dengan xn. Xn itu persamaan yang asli tadi. Nah, setelah semuanya sudah, di sini saya mendisplay cuma hanya tiga, yakni L, BPS, dan bitrate. Akan tetapi yang ditanyakan dari soal kan yang BPS. Kemudian di sini saya baru setelah saya lakukan semuanya tadi, di sini baru saya pengambilan 512 data. Di sini saya membuat variabel baru untuk isi dari ini 512 data. Jadi T, XN, pembulatan, error trunkasi. Di sini saya ambil 512 data, yakni caranya dengan ini 1:512. Ini bacanya 1 sampai 512. Jadi data pertama sampai data ke 512. Dari sini yang awalnya TS TS ini yang sebelumnya datanya ke samping, ini akan kita transpose melalui program. Jadi saya tidak menggunakan transpose ini karena saya akan melakukan transpose secara otomatis. Jadi di sini saya menggunakan variabel baru lagi untuk transpose datanya. Nah, kemudian dari transpose data sini saya masukkan ke suatu variabel saya namai tabel. Jadi dalam tabel ini sudah ada 512 data dikali 6. Jadi ini xn pembulatan, maaf ini T, ini xn, ini pembulatan, ini error pembulatan, ini trunkasi, dan ini error trunkasi. Nah, dari sini kita tinggal mengkopas semuanya. Nah, jadi ini untuk memudahkan saja transpose data. Jikalau tidak ada juga tidak apa-apa. Kemudian kita melakukan plotting sinyal. Langsung saja kita demokan. Kita melakukan plot sinyal yang pertama dulu, yakni plot melakukan plot persamaan. Jadi yang diplot hanya yang persamaan. Di sini saya sudah membuat, saya komen, ini saya uncomment. Kemudian kita masukkan angkanya. Yang pertama step kuantisasi 0,1. Nah, dari step kuantisasi 0,1 ini didapatkan grafik seperti ini. Ini hampir sama dengan yang 0,02. Karena apa? Ini datanya masih banyak. Jadi kita tidak bisa melihat perbedaannya. Jadi dari sini datanya masih sama. Kemudian saat kita melakukan plotting sinyal yang kedua itu plot grafik implementasi metode kuantisasi. Nah, saat kita plot ini menggunakan step kuantisasi 0,1, itu tampilnya seperti ini. Ini bisa kita perbesar agar lebih jelas. Nah, untuk ini saya memilihnya yang pembulatan. Nanti ada penjelasannya kenapa saya memilih yang pembulatan. Ini untuk yang 0,1. 0,1 tadi L-nya level kuantisasinya L itu range. L itu level L itu level kuantisasi. Level kuantisasinya 128. Kemudian BPS-nya didapatkan 7.
bitrate-nya 70. Kemudian di sini kita akan memplot grafik yang 0,02. Dari sini L-nya dihasilkan 636, BPS-nya 10. Sebenarnya BPS-nya ini hitungannya 9, sekian. Nah, kenapa kok ini 10? Karena yang namanya BPS, bit per sampel, tidak bisa kita mengambil satu buah kotak. Jadi kalau kita membutuhkan kotak lagi ya, hitungannya sudah satu kotak lagi seperti itu. Untuk bitrate-nya 100. Untuk grafiknya tadi hampir sama. Ya, memang sama. Karena ini kan masih datanya dalam jumlah yang banyak. Nah, perbedaan dari kedua step kuantisasinya itu terlihat di nomor 3. Untuk yang 0,1 ini. Untuk yang 0,1 ini sangat kecil. Kita zoom. Nah, di sini saya plot semua. Yang nomor 3 tadi kan semua sinyal diplot dengan besar sampel 512. Di sini yang saya plot yang sudah saya ambil 512 data. Nah, di sini dapat dilihat kalau trunkasi itu di bawahnya garis sinyal bersamaan XN. Nah, kalau pembulatan itu masih tergantung, masih mengikut dari sinyal XN ini. Nah, kemudian dari sini kita akan melihat laporan. Untuk laporannya, yang pertama tujuannya yaitu membuat desain program MATLAB menggunakan plotting. Kemudian yang kedua, plot grafik implementasi metode kuantisasi sinyal. Nah, untuk dasar teorinya seperti ini, tidak bisa kita bahas. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang tadi, sinyal XN 6,35 cos Pn per 10 akan dikuantisasi. Nah, untuk yang pertama, step kuantisasi 0,1 itu L-nya didapat 128 sesuai sama yang di program MATLAB tadi. Kemudian yang kedua yaitu L BPS-nya sama dengan 7. Jadi sudah terjawab tadi BPS sama dengan 7. Kemudian yang ini L-nya 636 sama, kemudian BPS-nya kalau dari perhitungan yaitu 9,313. Tetapi kan BPS kan bit per sampel, jadi bit per sekon, jadi banyaknya kotak-kotak dalam satu sekon. Jadi tidak mungkin ada 9,3 kotak. Jadi hitungannya sudah membutuhkan 10 kotak seperti itu. Nah, untuk yang kedua, desainlah sebuah program MATLAB untuk melakukan plotting proses konversi persamaan. Nah, yang dari tabel tadi, dari tabel ini kita copy paste ke Excel. Jadi untuk agar lebih dapat kita baca tabelnya, mempermudah. Nah, untuk yang pertama ini tadi, ini step 0,02 tidak terlihat perbedaannya. Untuk yang berikutnya yaitu plot grafik hasil implementasi metode kuantisasi sinyal. Dari sini juga masih belum terlihat antara yang step 0,1 sama step 0,02. Di sini saya menggunakan pembulatan karena alasan saya terdapat dua metode kuantisasi sinyal, akan tetapi saya mengambil atau memilih metode pembulatan. Alasan dipilihnya metode ini adalah dikarenakan hanya menganalisis sinyal secara umum, sedangkan metode trunkasi lebih cocok diterapkan pada pengolahan data yang bersifat advance. Yang bersifat advance seperti halnya pengolahan Canus neighborhood, di mana ini merupakan pengambilan data terdekat. Jadi kalau di KNN itu nilai ambangnya lebih sedikit, itu lebih mempercepat proses komputasi oleh prosesor. Nah, selain itu, kalau trunkasi itu biasanya digunakan untuk memisahkan sinyal dari sinyal aslinya agar tidak terdapat aliasing sinyal atau interferensi. Ini kalau di komunikasi nirkabel. Kemudian yang terakhir ini plot sinyal, ada perbedaannya antara step 0,1 dan step 0,02. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.